Hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan kenikmatan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karunia-Nya sangat besar, masih diberikan olehnya kesempatan, masih diberikan olehnya kesehatan. Juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, suatu yang sangat didambakan oleh orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala wafatkan pada tahun-tahun ini. Yang dikarenakan padanya itu berbagai macam amalan-amalan ketaatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malamnya yang di bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, dikhabarkan oleh Nabi tabaraka wa taala bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Jadi hari bulan Ramadan itu setiap malamnya Allah tabaraka wa taala membebaskan ada sebagian kelompok manusia yang Allah tabaraka wa taala bebaskan mereka dari api neraka Allah. Allah ampuni, Allah Subhanahu wa taala hapuskan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang dia lakukan, kedurhakaan yang senantiasa dia lakukan, sesuatu dari penyimpangan yang dia kerjakan, yang itu bukan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di waktu tersebut Allah mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, sesuatu yang berat. Sesungguhnya mengampuni sesuatu itu adalah berat bagi orang-orang. Kita sendiri mengampuni sesuatu itu berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah Maha Pengampun. Dialah Maha Penyayang, dan Dia menyiapkan amalan-amalan tersebut para hadirin sesaat lagi yang Dia akan mengampuni kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita kelezatan dalam ibadah di bulan-bulan tersebut. Dan sebagian para ulama menyebutkan di antara doa mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kalimat yang ringkas, Allahumma ballighna Ramadan. Sesuatu yang gampang, 3 suku kata. Saya ulangi sekali lagi pada hadirin hadirat. Allahumma ballighna Ramadan, yaitu di antara doa yang mereka panjatkan 6 bulan. Bukan sebagaimana hari ini mungkin sekitar 27 hari lagi. Yaitu di antara doa yang mereka sebutkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka mempersiapkannya, yang mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan umur mereka, dipertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka bisa memintanya? Sebagaimana kita meminta rezeki dari Allah, sebagaimana kita meminta omset, sebagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara dunia. Karena yang kita pentingkan itu dunia. Yang selalu dalam pikiran kita gak pernah berdoa Allahumma balighna Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan tidak penting. Karena Ramadan bukanlah sesuatu yang ditunggu. Karena Ramadan itu bukan sesuatu yang berharga bagi hati kita, bagi jiwa kita, tetapi berharga bagi mereka yang mengetahuinya. Dan sebab itu mereka berdoa dengan kalimat Allahumma balighna Ramadan, sedangkan kita berdoa dengan kalimat ya Allah, berikanlah saya rezeki. Ya Allah, tambahkanlah omset saya. Ya Allah, jangan hujan besok, supaya saya bisa berdagang. Baik perbedaan antara keimanan kita dengan keimanan mereka. Maka para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, hal-hal yang demikian itu di antara karunia Allah yang jarang di antara kaum muslimin. Bahkan orang-orang yang beriman mereka teringat, mereka memintanya, mereka terpatri dalam jiwa keutamaan-keutamaan yang demikian. Semoga kita termasuk di kalangan orang-orang yang mempersiapkan diri mendapatkan bulan Ramadan dan juga keluar dari bulan Ramadan tersebut
di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para hadirin, sebagaimana biasanya ya insyaallah taala setiap kali maghrib ya di Musala Thayyibah ini Ana akan membahas kitab tauhid. Ya, dan bab yang pertama kembali mengulang, mungkin ada sebagian asatidzah yang sudah mengajarkan, tapi tidak mengapa. Setelah Ana coba berpikir, yang mengulang-ulang kitab tauhid itu adalah sesuatu yang diminta. Ada sebagian orang mengajinya itu ya level kita ini terkadang memang butuh murojaah. Ya, butuh mengulang-ulang satu materi lebih. Kenapa demikian? Yang pertama, para hadirin, metode dalam Al-Quran itu banyak sekali yang mengulang-ulang satu kisah. Sesungguhnya melekatnya keimanan, ya seseorang dia dapat menimbulkan suatu pemikiran yang bisa kokoh itu dalam jiwa. Al-Quran dibangun dengan atas dasar pengulangan. Kisah Nabi Musa disebutkan berulang-ulang kali, bertemu Fir'aun seperti ini. Ya, kemudian kisah Nabi Isa juga diulang-ulang beberapa kali. Ya, kisah Nabi Ibrahim diulang-ulang beberapa kali. Tapi yang demikian itu agar kisah-kisah tersebut terpatri dalam jiwa. Keimanan adalah sesuatu yang tidak gampang diraih. Saya ulangi para hadirin, keimanan itu bukan sesuatu yang gampang untuk diraih. Oleh sebab itu mencarinya butuh. Jadi antaranya pengulangan. Ya, sebagaimana kita mengetahui, fondasi di antara fondasi keimanan itu adalah keilmuan. Nah, seorang dia bisa berilmu, yaitu di antara dalil ya keimanannya ada dalam jiwa. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan korelasi antara keilmuan dengan keimanan. Tatkala mensyarah hadis wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beliau sebutkan yang beriman yang dimaksud dalam ayat yang berilmu. Jadi orang dia akan tumbuh keimanan kalau keilmuannya itu kokoh dalam jiwa. Dan keilmuan itu kokoh dalam jiwa di antara sebabnya adalah banyaknya pengulangan. Dan itu adalah tariqahnya ya Al-Quran dalam mengulang-ulang kisah. Begitu pula para hadirin, Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan tauhid itu dari awal dakwah beliau sampai akhirnya. Oleh sebab itu, ya seorang dia terus mempelajari ilmu tauhid. Terus dia membahas keutamaan tauhid. Terus dia bahas bahaya dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, lawan dari tauhid tersebut. Itu adalah tuntutan seorang muslim. Nabi SAW atau Allah Taala pada pertemuan yang lalu sebenarnya sudah banyak bahas. Tapi sedikit kita mengulang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di antara dakwah metode, di antara ciri dakwah para nabi dan rasul dari awal sampai akhir. Apa ciri mereka para hadirin? Allah sebutkan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh benar-benar ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami telah utus di setiap kaum itu seorang utusan Rasul. Apa yang dia serukan? Apakah dia menyebutkan satu perkara dari zakat, dari syariat, dari fikih-fikih? Ya, yang paling Allah sebutkan, yang menjadi perhatian, yang ini merupakan kesamaan dari awal dakwah mereka para rasul sampai hari Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ani'budullah wajtanibut taghut. Agar manusia itu beribadah kepada Allah, menjauhi taghut. Diulang-ulang berhadir. Tapi oleh sebab itu kita akan terus mempelajarinya sampai akhir hayat. Kita masuk pada bab yang kedua,
dari kitab tauhid, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan merupakan faedah dari tauhid itu adalah gugurnya dosa-dosa. Perhatikan para hadirin. Bab keutamaan tauhid dan bahwasannya tauhid itu akan mengantarkan seseorang gugur dosa-dosanya. Mana dalilnya? Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, kemudian dia tidak menggabungkan, tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman. Ya, keimanan itu tidak dicampurkan dengan kezaliman. Apa itu zalim? Ya, sebagian para ulama memberikan definisi dari zalim. Ya, wad'u syai', dia meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya. Zalim itu dia meletakkan sesuatu di bukan tempatnya. Ya, apakah dia memarahi seseorang yang bukan pada tempatnya, ya, yang bukan porsinya, yang bukan itu tugasnya. Ya, karena dia dalam perkara syariat pun ada tugas-tugas yang harus diemban oleh masing-masing pemimpin. Ya, apakah itu pemimpin rumah tangga, apakah itu pemimpin sekolah, apakah itu pemimpin negara. Ya, ini bukan tupoksinya, bukan kerjaannya, kemudian dia kerjakan. Zalim. Ya, atau dia meletakkan sesuatu yang bukan dari tempatnya itu, ya, dari berupa barang-barang, itu termasuk juga kezaliman. Tapi maka disebutkan di sini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Di waktu ayat ini turun, sebagian para sahabat Nabi bersedih. Kenapa bersedih, para hadirin? Karena mereka berpikir, siapa pula yang bisa terbebas dari kezaliman? Anda bisa terbebas dari zalim, para hadirin hadirat. Apakah bisa letakkan sendal itu selalu dalam keadaan rapi? Kalau kita letakkan tidak rapi, zalim termasuk. Bisakah setiap kali masuk ke kamar mandi tidak mengotorinya? Ya, dengan sepatu dan sendal Anda, ya, dengan keran yang selalu terbuka. Bisakah terhadap seorang istri dia tidak menzaliminya dengan ucapan dan kata-katanya? Bisakah terhadap kerja tidak dizalimi waktu jam kerjanya? Ya, maka mereka berpikir seperti itu. Mana mungkin ada orang yang bisa terbebas dari kezaliman? Tunjukkan. Ya, di zaman para sahabat saja mereka sudah berpikir demikian. Tidak ada orang yang bisa terbebas dari kezaliman. Wahai Rasulullah, siapa pula di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Ya, maka disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, ini bukan sebagaimana yang kalian pikirkan. Tetapi kezaliman yang dimaksud adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau melakukan kesyirikan. Kenapa demikian? Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi perhatikan. Apa peletakan sesuatu yang paling besar dosanya, tidak pada tempatnya, ibadah yang diletakkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu yang paling besar? Iya, karena kita diciptakan oleh Allah. Karena kita ini enggak ada kalau enggak Allah Subhanahu wa taala adakan. Kalau diadakan dengannya, kalau bukan karena rezeki Allah, kita tidak mungkin bisa hidup. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, ya, sebagai contoh para hadirin, kalau seandainya maksiat yang kita lakukan langsung dibalas. Coba perhatikan. Kita jangan berpikir kemaksiatan kita itu kecil-kecil saja.
Ya jangan berpikir bahwa kemaksiatan yang kita lakukan itu ringan, insyaallah. Coba perhatikan, ini para sahabat pernah berdoa kepada Allah agar dia diberi azab langsung. Jangan diazab di akhirat, diazab di dunia saja. Kalau kita pikir bagus ya, satu doa yang masuk akal, logika. Karena kalau di hari kiamat nanti satu harinya itu yaitu seperti 1000 tahun, ka'al fisanati mimma ta'udun. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamsina alfasanah. Itu seperti 5000 tahun. Daripada diazab 5000 tahun, satu hari dalam akhirat. Mending diazab saat ini, paling maksimal kita hidup, ya katakanlah, ya seorang dia bisa hidup 100 tahun. Ya lebih dari itu jarang orang yang bisa keluar dari 100 tahun. Kebanyakan 70, 60, 80 dia sudah meninggal dunia. Tapi itu lebih gampang untuk bersabar. Maka dia minta seperti itu. Ya Allah, terhadap kesalahanku jangan kau azab di akhirat, azab saja di dunia. Maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dia minta. Apa yang terjadi pada dia? Sepanjang waktu dia menderita demam. Apa yang terjadi pada hadirin? Rambutnya rontok. Coba, ini apa sebabnya ini? Karena dia melakukan kealpaan, kelalaian. Ini levelnya sahabat. Ini muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jangankan muridnya Rasulullah. Jauh sekali kita hidup ya dari zaman Rasulullah. Sampai disebutkan alisnya pun rontok. Apa sebabnya? Meminta seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan kemudian bertanya, apakah kau berdoa dengan doa sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, saya berdoa begini dan begitu. Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau doa seperti itu. Mintalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik para hadirin. Kemudian ya, coba perhatikan, tatkala seorang dia melakukan kezaliman, ya yang paling besar dari kezaliman, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu diantara puncak kezaliman. Itulah yang membuat seseorang itu akan binasa kekal dalam api neraka. Tapi andai kata dia tidak mengerjakan kezaliman yang paling besar itu, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau dia tidak campurkan baginya itu ketenangan, keamanan, dan juga baginya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dapat keamanan, mau dapat ketenangan, Pak, Anda nggak usah cari di mana-mana. Bertauhid kepada Allah. Dan ini memang terlihat orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang jujur tauhid, yang benar, itu nggak ada yang bisa membawakannya. Kabar apapun sangat besar menghancurkan hati sebagian orang, bagi dirinya itu biasa. Kenapa para hadirin? Dia telah serahkan hidupnya itu untuk Allah, tawakalnya kepada Allah. Tauhid itu seperti itu. Yang Nabi Ibrahim dilemparkan dari atas. Ya, di bawahnya api besar. Ya, datang malaikat kepada Nabi Ibrahim. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Ya Ibrahim, ya alakal hajah. Wahai Ibrahim, apakah kamu punya kebutuhan? Kamu butuh pertolonganku enggak? Mau aku tolong enggak? Kata malaikat. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak benar dilemparkan. Kalau kita dilemparkan itu gimana? Ya sekarang. Sekarang juga ini memang kondisi yang paling berbahaya. Tapi tidak demikian ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ama anta ma. Adapun kepadamu aku tidak butuh pertolongan. Ya amallah, adapun kepada Allah fana'an, maka dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebenarnya dalam keadaan dilemparkan, kejernihan akal Nabi Ibrahim itu yang membuat dalos. Kok bisa dalam keadaan sedang sulit begitu,
masih ingat Allah. Ya kalau kita mungkin udah kalah kabut, kalau udah selesai musibahnya, kemudian baru beristighfar, sabar. Bukan itu. Sabar itu bukan seperti itu. Tapi tawakal Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar karena seperti itu, beliau tenang. Kenapa? Dari sisi tauhid ini ada dalam jiwa beliau. Aman. Apapun yang terkena dari dunia, ya itu adalah sesuatu yang kecil. Ya terbakar sesuatu, ya meninggal seseorang yang penting, tenang. Ya kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal." Akhrajah. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersaksikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah satu-satunya, dan dia tidak menyekutukan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu hambanya dan utusannya, dan bahwasanya Isa Abdullah hambanya dan juga utusannya, dan Isa itu adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan jannah itu benar dan neraka itu benar, ya maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Perhatikan. Ini banyak faedah sebenarnya kalau mau kita terangkan. Yang pertama, makna kalimat La ilaha illallah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Padanya ada dua rukun. Yang pertama peniadaan, yang kedua penetapan. Apa yang ditiadakan? Yang ditiadakan itu sesembahan yang berhak disembah, al-istighfar. Apa itu yang ditiadakan? Yang berhak disembah. Coba nih faedahnya. Kenapa enggak disebutkan kalimat syahadat itu? Aku bersaksi Allah itu sebagai sesembahan. Ya kenapa enggak cukup sampai di situ? Karena Allah menginginkan kita mengingkari seluruh sesembahan yang lain kecuali Ia. Saya ulangi, jawab, perhatikan baik-baik. Kenapa enggak masuk Islam itu? Cuma mempersaksikan bahwasannya saya akan menyembah Allah. Atau ditambah sedikitlah, saya menyembah Allah satu-satunya. Itu nggak cukup. Dia harus buat kalimatnya itu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Beda kan kalimat yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama tadi saya ulangi ya, saya mempersaksikan saya beribadah kepada Allah satu-satunya. Ya, yang kedua, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ada beda kan? Kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua itu ikhwan, ya para umat, para akhwat, itu bermakna dengan makna kita mengingkari seluruh sesembahan. Yang berhak disembah hanya Allah. Kalau yang pertama tadi tidak nampak pengingkaran itu, tapi hanya ikrar dirinya hanya menyembah Allah satu-satunya. Tapi yang kedua itu nampak pengingkarannya, dan dia lebih dalam maknanya, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini yang benar dari makna kalimat la ilaha illallah, bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan benar, itu pernyataannya benar, tapi bukan makna dari la ilaha illallah. Saya ulangi, mungkin sering didengar ya,
Tapi ini ada makna kenapa disebutkan seperti itu. Kenapa la ilaha illallah itu bukan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah itu benar. Pernyataan itu benar. Ada nggak Tuhan selain Allah? Ada nggak yang menciptakan langit dan bumi selain Allah? Nggak ada. Oh, sebagian orang-orang agama lain beragama ada dewa-dewa yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dia cuma klaim saja. Anak bayi pun bisa mengklaim, anak kecil pun bisa mengklaim. Kita mana buktinya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, kawan? Bukti. Pistol dibuat sama Cina, di mana bukti? Made in China. Mobil dibuat oleh Amerika, di mana buktinya? Ada bukti nggak? Allah menciptakan langit dan bumi, kawan? Ada buktinya? Berarti bukan Allah. Coba dipikirkan sedikit, berapa lama menjadi seorang muslim? Sudah lama kan? Nah sekarang Anda tanya, ini pertanyaan Anda. Mana bukti Allah menciptakan langit dan bumi? Hah? Ada lagi bukti? Kenapa nggak dikatakan Dewa Brahma? Kenapa kita yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi? Kalau pistol tadi Anda sebutkan, kalau pistol kita tahu ini buatan mana, ada tulisannya di situ. Ini mana tulisannya? Ya, jawabannya nih. Di mana itu kawan? Al-Quran. Paham ya? Kenapa Al-Quran itu menjadi bukti? Ya gampang. Kamu bantah saja Al-Quran itu. Ya, buat tantangannya jelas. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Baik, Allah sebutkan ya, kalau kamu ragu dengan Al-Quran itu, tantangannya nih. Ya, maka datangkan yang semisal dengan itu. Panggil semua penolong-penolong dari kalangan manusia, dari jin, buat semuanya. Dan saya tidak akan pernah bisa dilakukan. Ya, terbukti sampai hari ini ada yang mencoba merubah Al-Quran, bisa nggak merubah Al-Quran? Tapi ada nggak buku yang bisa bertahan selama ratusan tahun? Coba datangkan Al-Quran. Buku yang bisa bertahan, nggak berubah titik komanya selain Al-Quran. Nggak ada kecuali Al-Quran. Tapi mafhum ada insyaallah. Dan dari sini Tuhan itu Allah. Ya, Tuhan itu Allah, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi bukan makna yang benar terhadap la ilaha illallah. Kenapa bukan seperti itu? Karena sangat sedikit. Bahkan kalau kita bisa katakan orang kafir musyrikin, ya kafir Quraisy di zaman Rasulullah tidak mengingkari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Di mana kamu tahu di situ mereka tidak mengingkari Allah menciptakan langit dan bumi? Allah sendiri yang bilang. Ya Allah sebutkan dalam surah Luqman juga, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab itu seperti orang-orang Hindu, Buddha misalnya, Brahma, Dewa Zeus misalnya, ada yang mengatakan begitu ya. Ya, apa lain enggak? Mereka akan katakan Allah. Jadi kalau masalah Tuhan yang menciptakan langit, mereka nggak akan jawab lata zamanan, nggak akan jawab. Mereka akan jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sebutkan la yaqulunna. Kenapa nggak dikatakan yaqulun? Tapi la yaqulunna. Situ ada taukid 2 kali disebutkan. Kenapa? Allah mau sebutkan mereka benar-benar sungguh akan jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka kalau ditanya langit dan bumi nggak akan ragu. Jawabannya yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena Islam itu yang diminta penyembahan satu-satunya. Nah ini yang nggak tahu mereka ini. Kalau disembah satu-satunya Allah, ini nggak sepakat kita. Aja'ala ilahatan ilaha wahidah.
Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ini mau membuat sesembahan itu hanya satu saja? Perkara ini sungguh sangat menganehkan. Di masa itu mereka hanya berpikir sembahan-sembahan itu bisa banyak. Jadi kalau menyembah itu boleh banyak, tapi Tuhan Allah. Padahal nggak bisa begitu. Logikanya adalah siapa yang Tuhan, dia yang patut disembah. Kalau bukan Tuhan nggak patut disembah. Ngapain menyembah pohon bambu? Ngapain menyembah? Umar pernah buat patung dari roti. Ya patung dari roti, ngapain roti disembah? Harusnya yang berhak mendapat sesembahan itu dia yang Tuhan. Nah, makanya tatkala Fir'aun itu mau disembah, dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Kenapa dia mau disembah? Maka dia mau menjadi Tuhan. Dan demikian. Ya maka tatkala kalimat ini la ilaha illallah, di situ ada penafian yang pertama berarti. Jadi toleransi kita umat Islam itu bukan membenarkan sembahan-sembahan orang. Dia benar, kita juga menegak itu. Ya kenapa kalimat la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah? Toleransi kita itu membiarkan mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Kita dakwahkan tidak dia terima, ya sudah. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau itu bukan pemaksa. Itu toleransi yang diatur dalam agama. Pada kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan berarti kita membenarkan apa yang mereka sembah. Dan dia juga benar, kita juga benar, sama-sama menuju Allah. Nggak bisa begitu. Ini kan agama samawi juga. Ya, agama yang turun dari Allah. Nggak bisa Allah dan turunkan Muhammad, wajib bagi mereka untuk beriman kepada Muhammad ini. Oleh sebab itu Allah sebutkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa enggak cuma kalimat tidak ada sesembahan kecuali Allah? Itu juga salah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Enggak bisa, dia harus kalimat yang berhak itu harus ada. Karena kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, kalau ada orang menyembah ini berarti ini adalah Allah. Betul enggak? Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti seluruh sesembahan itu adalah Allah. Bisa main kata-kata kan? Tidak ada sesembahan, tidak ada yang ganteng. Ya, tidak ada yang tinggi kecuali yang ganteng lah. Sombong kali. Tidak ada yang tinggi kecuali anak. Maka kalau ada orang tinggi di masjid ini, pasti itu adalah anak. Paham gak? Ada ketemu orang tinggi, dia tinggi, itu pasti saya. Kamu lihat nanti di Apia ini ada yang tinggi itu adalah anak. Tidak ada yang tinggi kecuali saya. Ya, maka kalau ketemu ada orang datang ke Apia ini, dia tinggi, nah itu pasti saya. Yang kamu lihat itu saya. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka sesuatu yang disembah adalah Allah. Matahari disembah oleh orang Jepang, dia adalah Allah. Ya, Dewa Brahma disembah oleh orang-orang, saya lupa ya, apa Buddha atau Hindu, ya itulah pokoknya. Maka dia adalah Allah. Benar nggak di kalimat? Salah. Maka kita katakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Baik, ini kalimat ya dari ya rukun la ilaha illallah. Kemudian ditambahkan lagi oleh Nabi SAW, wahdahu la syarikalah, satu-satunya tiada sekutu baginya. Itu ulang berkali-kali. Penekanan terhadap tauhid. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang banyak orang itu kecondongannya untuk menyembah pada sesuatu selain Allah. Entah bagaimana kita ini punya hati itu agak buruk sedikit. Dan setan memang di sisi itu dia akan sangat kuat menyerbu ya, untuk sesat manusia itu dari sisi penyembahan. Kenapa? Kalau dia sudah buat manusia itu jatuh dalam kesyirikan, ya itu sudah hampir selesai mas. Ya, hampir selesai. Ya udah kekal, udah jadi kawan. Udah kekal, sama-sama kekal gitu, udah jadi kawan. Tapi kalau hal-hal yang lain ya itu bisa jadi Allah ampuni, bisa jadi tidak.
tidak. Baik, itu yang seperti itu. Kemudian para hadirin, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia berpersaksikan Muhammad itu hambanya dan utusannya. Coba perhatikan dua hal yang Yahudi dan Nasrani itu nggak bisa berdiri di tengah-tengah ini. Ya, Yahudi itu nggak bisa menyebutkan ya apakah Isa, apakah Muhammad SAW sebagai utusannya. Ya, dia nggak bisa sampai pada kalimat seperti itu. Ya, maka mereka tidak mau mengimani ya baik Nabi Isa maupun Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu pula orang-orang Nasrani, ya dia memperlakukan Nabi mereka itu dia hampir sederajat dengan Tuhan. Ya, nggak bisa dia buat derajat nabinya itu sebagai hamba. Ya, kalau orang Yahudi itu seringnya yang turun dan anbiya. Ya, mereka itu banyaknya membunuh para nabi. Ya, kenapa seperti itu? Karena tidak ada penghormatan. Karena mereka itu hanya menganggap mereka para nabi itu hamba biasa, bukan utusannya Allah. Sebagian mereka menjelek-jelekkan. Bahkan sampai mereka katakan Nabi Musa itu hotel. Enak, tapi memang itu benar dalam sejarah. Ya, sampai begitu ucapan mereka orang Yahudi yang kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian datang Islam, kedudukannya berbeda. Muhammad adalah hambanya dan utusan. Dia spesial, dan dia adalah utusan Allah, tapi dia tetap hamba Allah, tidak mencapai derajat ketuhanan. Dia hanya seorang hamba. Dia tidur, dia hidup, dia perlu makan, dia berjalan di tengah-tengah pasar. Baik hambanya dan utusannya. Dan bahwasannya Isa Abdullah wa Rasul. Dan ini penambahan ini untuk orang-orang Nasrani, orang-orang yang mungkin masuk Islam, dia harus bersaksikan Nabi Isa itu hambanya dan juga utusan Allah. Dan bahwasan Nabi Isa itu adalah kalimat. Ya, sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dengan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Ini jangan bingung, ya, apakah sebagai orang mengatakan ruhnya Allah masuk ke dalam rahimnya Maryam, kemudian menjadilah Nabi Isa. Enggak, itu sebagaimana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ya, Allah katakan kun, sebagaimana Allah ciptakan Adam dari tanah, Allah ciptakan pula Isa dari tanah. Kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan jadilah, maka ia menjadi Nabi Isa di dalam perutnya Maryam. Wal jannata haq. Kemudian dia persaksikan bahwasannya jannah itu benar. Dan juga nerakanya Allah itu benar, bahwasannya orang yang beriman melakukan kebaikan dia akan dapatkan surga Allah. Dan bahwasannya kalau dia melakukan kezaliman dia akan dapatkan nerakanya Allah, berhak untuk dapat dia neraka tersebut. Maka kata Nabi Muhammad, kalau dia mensaksikan ini semua, Allah akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Hadirin, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan ala makana minal amal, dia akan masuk sesuai dengan perbuatannya, yahtamilu maknanya. Padanya itu ada dua makna. Makna yang pertama, al-awwal adkhalahu Allahu jannah wa in kana muqassiran wa lahu dzunubun li'anna al-muwahhid la budda lahu min dukhulil jannah. Yang pertama, adkhalahu Allahu jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga walaupun amalannya itu sedikit dan dia memiliki dosa. Kenapa? Dikarenakan dia muwahhid. Karena dia itu ahli tauhid. Bukan cuma di mulut, saya ahli tauhid, saya bersyahadat anna Muhammad Rasulullah. Dia buktikan dengan amalannya. Soal tauhid yang sesungguhnya la budda lahu min dukhulil jannah. Maka kalau ahli tauhid, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua kata beliau, azani adkhalahu Allahul jannah wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Maknanya dia akan masuk ke dalam surga
surga, yang itu tergantung derajatnya, tergantung dengan amalan yang dia lakukan. Jadi kalau amalannya banyak, ala makana minal amal, yang dia akan masuk sesuai dengan amalannya bagus, maka tinggi amalannya. Ya kalau rendah dia tetap masuk surga, tapi mungkin derajat surganya itu rendah. Tapi serendah-rendahnya surga itu para hadirin, tetap dialah kenikmatan yang tiada tara. Itu demikian. Ya, maka ini diantara keutamaan tauhid yang Allah Subhanahu wa taala terangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya siapa yang dia berpegang teguh dengan tauhid, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bahwasanya Allah akan berikan kepadanya surga. Maka para hadirin kalau ditanya apa kunci masuk surga? Kunci masuk surga tauhidullah. Kalau dia nggak punya kunci untuk mau kebaikan apapun yang dia lakukan, karena kuncinya nggak ada. Kuncinya nggak ada, dia untuk masuk dalam surga itu nggak bisa. Yang pintunya tertutup. Maka kalau dia punya kunci, walaupun dia tersesat dulu ke sana kemari dalam nerakanya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi itu bisa diangkat kembali. Dia masuk ke dalam surga menggunakan kunci tauhidnya itu. Baik, berapa lagi? Berapa menit lagi waktu Pak Jan? Semenit lagi. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita cukupkan sampai di sini. Masih banyak hadisnya yang untuk dibacakan, untuk dibahas. Tapi pembahasan kitab tauhid ini menarik banget. Ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tauhid dengan ketauhidan. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu kesyirikan, dari itu perbuatan kita, dari itu pikiran kita, dari itu ucapan kita, yang dengannya kita membawa tauhid tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jaminan kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tutup yang pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.